Dalam perjalanan hidup, setiap remaja pasti selalu menghadapi pilihan-pilihan kecil yang perlahan membentuk kedewasaan. Inilah kisah Jesselyn, seorang siswi kelas 10 yang sedang belajar memahami arti menjadi pribadi yang bertumbuh melalui tanggung jawab, keberanian, persahabatan, dan iman. Setiap kejadian sekecil apapun menuntunnya untuk mengenal dirinya lebih dalam dan belajar menghadapi hidup dengan hati yang lebih dewasa. Di sekolah, hari Jesselyn dimulai dengan perasaan berat yang sulit ia jelaskan. Jesselyn, dari tadi ibu perhatiin kamu kelihatan murung. Biasanya kamu semangat. Ada hal yang kamu pikirkan, tidak apa-apa kalau kamu cerita. Maaf Bu, akhir-akhir ini saya memang agak kacau. Nilai saya turun, pelajaran rasanya cepat banget lewat, dan saya susah fokus. Saya bingung harus mulai dari mana. Itu hal yang sering terjadi, Jesselyn. Kita manusia pasti mengalami masa-masa berat. Tapi yang penting kamu sadar dan mau memperbaiki diri. Kamu tidak harus memendam semuanya sendirian. Saya takut mengecewakan ibu dan mama di rumah. Rasanya apapun yang saya lakukan tidak cukup. Yang penting kamu jangan berhenti berusaha. Kalau ada pelajaran yang membuat kamu kesulitan, bilang saja, ibu selalu siap membantu. Terima kasih banyak Bu, saya akan coba kuat dan mulai pelan-pelan lagi. Di taman sekolah, seorang sahabat mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Jesselyn. Jess, dari kemarin aku lihat kamu cepat capek dan kayak kepikiran sesuatu. Kamu gak apa-apa, kamu bisa cerita sama aku. Aku lagi banyak tekanan, Sir. Nilai turun, tugas numpuk, di rumah juga lagi banyak masalah. Aku ngerasa hilang arah. Jess, kamu itu gak sendiri. Tuhan juga lihat kamu. Ingat ayat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal sampaikanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu bukan cuma teori, Jess. Itu benar-benar bisa menenangkan hati. Kadang aku lupa, Sir. Aku jarang doa. Pas capek, aku malah makin menjauh. Coba mulai lagi, Jess. Tidak perlu lama, tidak perlu kata-kata bagus. Tuhan cuma mau kamu datang dengan hati yang jujur. Doa itu bikin hati kamu lebih kuat dari pikiran kamu sekarang. Makasih, Sir. Aku akan coba lagi sepulang ini. Sama-sama, Jess. Sepulang sekolah, Jesselyn mencari ketenangan dengan cara yang ia lupakan sejak lama. Tuhan, aku pulang sekolah dengan hati yang capek. Aku takut gagal, aku bingung, dan aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya semua berat banget, tapi aku datang sama hati yang jujur. Aku mau belajar percaya lagi. Tolong kuatkan aku, Tuhan. Bimbing aku supaya aku bisa tetap berjalan dan gak menyerah. Amin. Sore itu, meski masalah belum hilang, Jesselyn merasakan damai kecil di hatinya, tanda bahwa Tuhan mulai bekerja. Keesokan harinya, Mama melihat perubahan kecil pada diri Jesselyn. Nak, dari kemarin wajahmu kelihatan letih. Mama khawatir, kamu stres karena sekolah. Aku cuma takut gagal, Ma. Takut gak sanggup ngejar semuanya. Kadang aku ngerasa sendirian. Semua orang bisa merasa begitu, Nak. Tapi kamu harus ingat, kamu punya Tuhan yang selalu dengerin kamu. Kekuatan itu bukan cuma dari pikiran kita. Iya, Ma. Semalam aku coba doa lagi. Rasanya aku sedikit lebih tenang. Itu langkah yang sangat baik, Nak. Mama bangga. Tetap begitu ya. Tuhan pasti pelan-pelan buka jalan. Iya, Ma. Aku bakal berusaha. Perlahan, perubahan itu mulai terlihat oleh teman-temannya. Jess, hari ini kamu kelihatan cerah loh. Biasanya kamu langsung stres kalau dengar kata ujian. Ada apa nih? Aku
Aku mulai doa lagi tiap pagi, Ser. Walaupun masalah belum hilang sih, tapi hatiku lebih tenang. Wah, itu keren. Kadang yang berubah bukan masalahnya, tapi diri kita. Kalau hati tenang, semuanya lebih gampang dijalani. Iya, aku mulai ngerasain bedanya. Hari ujian tiba. Dulu, hari yang bikin Jesselyn panik. Kini, terasa sedikit berbeda. Jess, kamu siap? Semangat ya, kita sudah belajar bareng tadi. Deg-degan banget, tapi aku mau percaya Tuhan kasih ketenangan. Kamu pasti bisa, fokus aja, tarik napas, dan lakukan yang terbaik. Amin, aku percaya Tuhan sertai aku. Sore itu, sebuah kabar baik menutup harinya dengan indah. Nak, gimana ujianmu tadi? Dari tadi Mama lihat kamu senyum-senyum terus. Ma, aku ngerjainnya dengan tenang, dan Bu Guru sempat kasih nilai cepat. Nilai aku naik, Ma. Memang belum sempurna, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Puji Tuhan, Mama senang sekali dengarnya. Kamu lihat kan, Nak? Tuhan benar-benar menyertai kamu. Dia bekerja lewat hal-hal kecil dan pelan-pelan membimbing kamu. Iya, Ma. Aku ngerasa Tuhan dekat. Hatiku lebih tenang dari biasanya. Itu karena kamu kembali hidup dalam doa Jesselyn. Ingat Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kamu sudah memulai langkah penting itu. Nak, apa yang kamu lakukan itu bukan cuma soal nilai. Ini tanda kamu sedang bertumbuh dalam kedewasaan. Orang yang dewasa itu bukan yang selalu kuat, tapi yang mau belajar, mau berubah, dan mau kembali pada Tuhan waktu hatinya lemah. Aku gak nyangka kalau prosesnya bakal begini, Ma. Tapi aku merasa aku jadi lebih ngerti diriku sendiri. Justru itu, Nak, kedewasaan terbentuk lewat proses. Tuhan pakai kesulitan untuk menguatkan hati kamu, membuat kamu lebih sabar dan lebih bijaksana menghadapi hidup. Aku mau terus bertumbuh, Ma, bukan cuma hari ini, tapi selamanya. Dan Mama akan selalu dukung kamu. Tuhan punya rencana besar buat anak yang mau bertumbuh seperti kamu. Amin, Ma. Aku percaya Tuhan pegang masa depanku. Sejak hari itu, hidup Jesselyn pelan-pelan berubah. Ia belajar menghadapi masalah bukan dengan ketakutan, tapi dengan doa dan iman. Nilainya membaik, hatinya lebih kuat, dan ia semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai langkahnya. Perjalanannya masih panjang, tapi kini Jesselyn sudah menemukan keberanian untuk melangkah.